Cerita akan berfokus pada seorang penjudi handal berparas tampan berpenampilan rapih. Kita panggil saja Udin. Ini bungklekannya. Sebelum menjadi penjudi, dia merupakan seorang tahanan di salah satu penjara polisi yang bernama USDB. Ternyata si Udin ini merupakan seorang polisi yang pernah melakukan kesalahan ketika dia sedang bertugas. Aduh iyeng. Dan berakhir dengan tinggal di penjara polisi selama 10 tahun untuk menebus kesalahannya. Meski Udin di penjara, ternyata dia sangat menyukai semua aturan, bahkan setiap rutinitas yang dilakukan di penjara tersebut sangat dia sukai. Seperti bab rutin yang dia lakukan tiap pagi, menggosok gigi dengan sikat gigi yang sama, dan hal tersebut akan diulang selama masa tahanannya. Namun bukan rasa bosan yang didapatkan, melainkan sebuah sensasi yang bisa membuat hatinya bisa lebih tenang dan bahagia. Aduh iyeng. Ketika berada di penjara, Udin banyak menghabiskan waktunya mengasah kemampuan dalam menghitung kartu agar ketika suatu saat nanti dia bebas dari penjara, dia bisa menjadi penjudi handal untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan inilah The Card Counter. Singkat cerita, Udin yang sudah terbebas dari penjara terlihat sedang bermain poker di salah satu meja sebuah kasino. Dan tanpa perlawanan berarti, dia pun berhasil meraup ratusan dolar dan memutuskan untuk berhenti setelah mendapatkan uang yang lebih dari cukup untuk biaya hidupnya selama beberapa hari. Dan Udin pun pergi ke sebuah hotel untuk beristirahat. Namun ada kebiasaan aneh yang dilakukannya, yaitu selalu membungkus semua perabotan kamar dengan kain berwarna putih. Hal tersebut dia lakukan karena sudah ketergantungan dengan setup penjara yang sempat menjadi tempat tinggalnya selama 10 tahun. Dan sebelum tidur dia juga selalu menuliskan kesehariannya dalam sebuah buku diari. Malam harinya dia kembali pergi ke sebuah kasino yang tanpa sengaja malah bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Ichi. Sebenarnya Ichi sangat mengagumi keahlian Udin dalam bermain kartu, namun dia juga masih bertanya tentang alasan Udin selalu memberikan taruhan yang sangat kecil. Padahal si Udin merupakan seorang ahli yang tak pernah terkalahkan. Icih pun menawarkan sebuah suntikan modal agar si Udin dapat bermain di meja yang lebih besar. Akan tetapi si Udin selalu menolak yang ditawarkan oleh Icih, karena ternyata tujuan Udin bermain poker hanya untuk menghabiskan waktu semata. Mendengar hal tersebut, Icih lantas mengajak Udin untuk bermain kartu bersamanya. Hingga akhirnya Udin pun menerima ajakan dari Icih, dan tanpa mendapatkan kesulitan Udin pun berhasil mengalahkan Icih dengan cukup telak. Setibanya di hotel, Udin langsung bercerita ke dalam diary-nya bahwa dia tidak akan berhutang, karena itu merupakan suatu hal yang tidak baik. Dia juga bercerita bahwa dirinya mempunyai sebuah beban moral yang telah dia bawa dari masa lalu, dan itu cukup menyiksanya, ditambah dengan penyesalan tak berujung karena dirinya sendiri tak tahu apakah bisa menyelesaikan masalah tersebut atau tidak. Singkat cerita, beberapa jam kemudian setelah dia bangun dari tidurnya yang cuman sebentar dan tidak bisa tidur lagi, Udin memutuskan untuk pergi lagi ke kasino yang secara kebetulan di sana sedang mengadakan sebuah seminar tentang aplikasi penegak hukum yang dibawakan oleh ex-mayor bernama Mbah Burik. Ini babangusnya. Karena merasa bosan dengan penjelasan Mbah Burik, Udin pun memutuskan untuk keluar dari sana. Namun ketika beberapa langkah dari kursinya, Udin langsung dicegat oleh seorang bocil bernama Kenyul. Ini babangusnya.
Dia bertanya kepada Udin tentang ingatannya terhadap Mbah Burik. Dan dia juga memberikan kartu teleponnya juga saat Udin membutuhkannya. Dia bisa menghubungi Kenyul kapan saja. Lalu setelah menerima kartu tersebut, dia pun langsung pulang dan kembali melanjutkan istirahatnya. Cuy. Namun ketika Udin sedang istirahat di kamarnya, dia kembali dihantui mimpi buruknya ketika dia masih berada di dalam penjara. Karena tidak bisa tidur, Udin memutuskan untuk pergi ke hotel yang ditempati oleh Kenyul dan langsung meneleponnya. Oh wait. Setelah mereka bertemu, Kenyul langsung bercerita bahwa dia mengenal Udin dengan cukup baik. Dia juga tahu bahwa Udin terjerat sebuah kasus sehingga mengharuskan dirinya di penjara. Dan mendengar hal tersebut, Kang Udin mulai bertanya tentang maksud dan tujuan si Kenyul melibatkannya dalam semua ini. Aya naon? And how am I involved in this? Ternyata semua berawal ketika ayah Kenyul bekerja di kepolisian bernama Mbah Burik. Namun tiba-tiba dia diberhentikan secara tidak hormat setelah dikambing hitamkan oleh atasannya yang tiada lain adalah Mbah Burik. Dan pasca pemecatan itu ayahnya sering mabuk-mabukan dan mulai menghajar anak dan istrinya. Karena merasa frustasi, ibu Kenyul pun meninggalkan ayah dan dirinya sehingga membuat Kenyul menjadi objek untuk dihajar oleh sang ayah. Namun tak berselang lama ayahnya pun memutuskan untuk bunuh diri. Ih, serem. Dan dari sana Kenyul menyalahkan segala sesuatu yang telah terjadi pada Mbah Burik, yang kemudian mengajak si Udin untuk menangkap, membunuh dan menyiksanya sebagai bentuk balas dendam atas apa yang terjadi di masa lalu. Akan tetapi si Udin langsung menolak dengan tegas dan langsung pergi meninggalkan Kenyul saat itu juga. Capture him, torture him, kill him. No, I'm not. Keesokan harinya si Udin kembali menghubungi Kenyul untuk mengajaknya ikut dalam perjalanan panjangnya. Dan tanpa berpikir panjang akhirnya Kenyul pun menyetujui untuk ikut dalam perjalanan tersebut, guys. Alright, let's get your shit together. Get on the road. Singkat cerita, mereka pun tiba di sebuah kasino. Udin memberikan sedikit uang kepada Kenyul untuk bermain judi bola, sedangkan Udin pergi ke tempat lain untuk bermain blackjack. Dan Udin pun menghubungi Ici untuk menanyakan kembali tawarannya terkait pendanaan yang akan dia dapatkan untuk bermain judi. Might be interested in what you were talking about. Dan tidak berselang lama akhirnya Ici pun datang ke tempat Udin, yang kemudian dia langsung diperkenalkan kepada Kenyul. Setelah acara perkenalan selesai, Ici meminta Kenyul untuk meninggalkan mereka berdua, dan di sana Udin berkata kepada Ici untuk mempersiapkan pendanaan karena mungkin dirinya akan membutuhkan tabungan yang cukup besar. I built my nest egg. I bail. I wish I could believe that. Keesokan harinya di sebuah kafe, Udin mengajarkan Kenyul beberapa trik dalam bermain poker. Terlihat Kenyul sangat mengagumi skill yang dimiliki oleh si Udin dalam bermain poker, dan dia tengah berbincang dengan Udin dan menanyakan perkembangan tentang rencana pembunuhan Mbah Burik kepada Kenyul. This plan you have. Udin kembali menanyakan rencana apa yang akan dilakukan untuk menghadapi Mbah Burik. Namun setelah mendengar rencana sederhana dari Kenyul, Udin pun memintanya untuk menghentikannya karena menurutnya hal itu tidak ada direncanakan dengan matang dan akan sangat beresiko untuk dirinya. This isn't very well thought out. Singkat cerita, turnamen poker pun dimulai meski mendapatkan lawan yang sangat besar dan berat seperti tuan USA, tapi dia berhasil membawa beberapa ribu uang yang dia dapatkan dari meja judinya. Dan setelah permainan selesai, dia pun membagi uang yang dia dapatkan dengan Ici sebagaimana yang telah mereka sepakati dari awal. Trok tok tok. See you down the road, Linda.
Setelah turnamen selesai, Udin bergegas menuju penginapannya dan langsung menuliskan kisahnya ketika dulu masih bersama Mbah Burik. Dan barulah diketahui bahwa ternyata Udin merupakan seorang polisi yang bertugas untuk menyiksa para kriminal bersama seorang mayor bernama Mbah Burik. Kemudian atas kasus tersebut, semua orang yang terdapat dalam foto langsung dipenjara, sedangkan Mbah Burik sendiri dibebaskan karena tidak ada bukti bahwa dia juga merupakan salah satu dari kelompok penyiksa tahanan tersebut. Tok tok tok. I heard he was working in Cairo. Siangnya Udin mengajak Kenyul untuk singgah di sebuah penjara militer atau bisa dikatakan merupakan tempat tinggalnya selama 10 tahun lebih. Namun ketika hendak masuk ke dalam, Kenyul menolak untuk ikut bersama. Takut si Udin akan memenjarakannya, barudak. Yeah, I mean, you walk in there and those doors close behind you. That's fucking it. Selesai dari penjara, Kenyul memperlihatkan sebuah aplikasi bernama Google Earth kepada Bang Udin yang tentunya mungkin akan membuat Udin terkagum-kagum karena aplikasi tersebut dapat memperlihatkan lokasi rumah Mbah Burik berikut dengan gambarnya. Still got him on the brain. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Udin kembali mengikuti turnamen di sebuah kota yang berbeda. Dia memulainya dari babak penyisihan dengan peserta yang sangat banyak, namun dia tidak pernah menemukan hambatan yang berarti di sana. Setelah selesai bertanding, Icih memberitahu Udin kalau dia mendapat tawaran sponsor dengan nilai yang cukup besar dan Udin cukup memakai kaos sponsor tersebut ketika sedang bermain poker. Namun si Udin menolak karena tujuannya menurut Icih hanya untuk bermain poker, bukan yang lain, dan juga mengatakan bahwa tujuan dia sebenarnya adalah untuk mengumpulkan uang demi membantu Kenyul melunasi hutang finansialnya. Mendengar hal tersebut, Icih hanya bisa mendukung keputusan Udin yang sangat mulia tersebut. This kid, Perk, he needs help. Permainan kembali dilanjutkan dengan kemenangan Udin yang tidak dapat dihindarkan lagi, dan setelah selesai dia menghampiri Kenyul untuk sedikit berbincang dengannya. Kenyul mengatakan bahwa dia mulai bosan dengan kehidupan Udin yang sangat monoton dan terus mengulang keseharian yang sama setiap harinya. Mendengar hal tersebut, Udin cukup marah hingga langsung mengajak Kenyul ke hotelnya, dan dengan perasaan takut yang disertai was-was, Kenyul pun terpaksa mengikuti Udin untuk singgah di hotelnya. I want to show you something. You have a moment? Sesampainya di sana, si Udin langsung memberikan uang sebesar 200 juta dan mengabsen seluruh hutang berikut dengan kebutuhan Kenyul untuk biaya hidupnya. Dia meminta kesepakatan kepada Kenyul untuk pergi menemui ibunya dan melunasi semua hutang yang dimiliki mereka. Jika dia melanggar kesepakatan tersebut, maka Udin akan menemukan dan membunuhnya. Tok tok tok. Keesokan harinya Udin mendatangi Icih dan mengungkapkan perasaan yang sudah lama dia pendam sekaligus menepati janjinya kepada si Kenyul. Tak lama kemudian Kenyul mengirimkan sebuah video dirinya sedang menelepon dengan sang ibu, dan dalam beberapa hari ke depan dia akan pergi menemui ibunya. Tok tok. Singkat cerita, babak final turnamen poker pun tiba. Di babak ini jumlah peserta yang tersisa hanya tinggal 5 orang saja. Pertandingan pun berjalan sangat seru dan ketat. Walau sudah berlangsung lama, namun masih belum ada seseorang yang bisa keluar sebagai pemenangnya karena sudah ada satu orang yang gugur. Maka pemain yang tersisa pun diberikan waktu untuk beristirahat. Saat istirahat, Udin menerima sebuah pesan dari seseorang dan betapa terkejutnya dia ketika mengetahui bahwa pesan itu berasal dari si Kenyul yang sedang berada di depan rumah Mbah Burik. Aya naonnya? Permainan pun dilanjutkan dan terlihat Udin menjadi sangat tidak fokus karena terlalu memikirkan nasib yang akan menimpa Kenyul. Babak demi babak berhasil dimenangkan oleh lawannya hingga akhirnya si Udin memutuskan untuk meminta izin dan bergegas untuk pulang ke penginapannya. I need a minute. Kekhawatiran Udin pun bertambah setelah melihat berita bahwa Mbah Burik berhasil menikmati orang mencoba membunuhnya yang tiada lain adalah Kenyul. Udin pun memutuskan untuk mendatangi rumah Mbah Burik dan memberanikan diri untuk menuntut balas dendam kejadian di masa lalu dan kematian anak didik kesayangannya, yaitu si Kenyul. Tok tok tok.
Saat Mbah Burik memasuki rumah, dia sangat terkejut ketika melihat si Udin sedang duduk di kursi rumahnya. Dia kembali mengingatkan Mbah Burik bahwa dirinya merupakan prajurit yang harus mendekam di penjara karena dia kambing hitamkan oleh Mbah Burik. Dan dia meminta agar Mbah Burik mau bertanggung jawab atas pembunuhan yang dilakukannya terhadap Kenyul. Meski Udin memegang senjata, dia memutuskan untuk membobol sebuah ruangan karena ia ingin agar masalah ini diselesaikan dengan cara jantan dan salah satu dari mereka harus mati. Akhirnya Udin pun berhasil membunuh Mbah Burik, orang yang selama ini menghancurkan karirnya di militer. Kemudian dia langsung menyerahkan dirinya ke polisi agar langsung ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan hukuman yang berlaku untuk seorang killer. Di akhir cerita, Ichi datang untuk menemui Udin di penjara dan dia sangat sedikit sedih melihat Udin harus kembali menjadi seorang tahanan. Aduh ieng, nah habet atuh maihan batur torok tok tok. Tamat cuy. Tepuk tangan barudak.